Alright, ketemu lagi di channel YouTube-nya Azam Ziga. Kita masih tema tips bersepeda untuk pemula bagian kedua. Check it out. Alright. Sorry, tadi agak miring-miring sedikit. Sekarang lanjut sama Malek. Ya, jadi yang saya dapatkan dari bersepeda sebetulnya apa ya? Ketika ada semakin lama, semakin apa ya? Ada semacam hasrat pencapaian lebih gitu, Bang. Oh, saya udah bosan sepedahan di kota. Pengen sepedahan lebih jauh lagi. Pengen, apalagi kemudian terinspirasi oleh banyak orang, banyak inspirasi lah. Contoh kayak ada Pak Mas Paimo ya. Mas Paimo ini dia sepeda jarak jauh yang sampai keliling dunia lah Iya, pakai iya. sepeda. Anak haji juga ya. Dan apa? Buat saya pribadi, sepeda itu lebih mirip meditasi sebetulnya. Ketika saya sering sepedahan jauh, ketika kemudian merasakan perasaan jumud, perasaan jenuh, perasaan lagi posisi tidak punya semangat, baik itu pekerjaan, kemudian ada banyak pikiran, atau misalnya eh, ada banyak beban di pikiran yang harus kemudian ini harus diselesaikan. Cari solusinya seperti apa? Ketika mentok mencari solusi, paling banyak bersepeda jarak jauh. Kenapa? Ketika bersepeda jarak jauh ada semacam kontrol gitu. Ini jarak jauh. Saya harus mulai mengelola, memanage apa yang harus dibawa, bagaimana istirahat di mana, kemudian mau sampai mana, mau seperti apa. Itu ada semacam di awal pun sudah mulai kemudian ketika memanage itu mengontrol packing dan sebagainya, itu secara tidak langsung apa yang kemudian kusut di sini itu mulai terurai satu persatu. Ya, ya. Sini, oh bentar. Oh, ketika apa? Mengepak barang, membuat perencanaan mau berapa hari ini perjalanan. Di situ udah, oh iya, ini tuh harusnya seperti ini. Dari awal pun sudah muncul solusi-solusi. Apalagi setelah kemudian ditambah waktu perjalanan ya. Ketika ini treknya banyak nanjak atau banyak apa, ketika nanjak itu kan dalam artian eh, ini maintain energi juga, karena kalau kita nanjak kita push pakai power, pakai tenaga, pasti akan cepat selesai. Sementara Lock, perjalanan masih panjang. Backlog lah ya. Perjalanan masih panjang. Ini yang harus di maintain. Bagaimana kemudian biar energi yang digunakan tidak terlalu banyak, tapi kemudian juga kita bisa capai ke sana kayak gitu. Kita bisa lewati tanjakan tersebut. Otomatis ada teknik yang harus dilakukan, penguasaan kendaraan, penguasaan sepeda itu sendiri, shifting yang benar, shifting yang tepat. Terus ini tanjakan nih kayaknya harus pakai gigi besar, kita harus nggak usah pakai power, pakai kardio aja, pakai ngicik ya, kalau misalnya pakai cadence, kalau orang sepeda itu sebutnya cadence atau Ngerti ngicik. nggak? Jadi pakai putaran besar itu, jadi nggak kerasa berat. Balik ketika jarak jauh tuh harus bawa barang di sepeda, bawa barang di penir, di tas, di rak. Itu yang kemudian kita harus memperhitungkan. Biasa kita pakai tanpa bawa beban, dengan bawa beban ini energinya seperti apa. Biasa kita cuma pakai gigi kecil, sekarang harus minimal 2 gigi gitu untuk mentransfer beban tadi ke gigi kecil. Nah, ini salah satu kemudian yang buat saya sendiri itu mulai ada apa ya, ada sinkronisasi antara tubuh, pikiran. Dan ketika tadi beban-beban tadi, ketika kita punya banyak pikiran ataupun tidak punya beban pikiran pun, di situ biasanya muncul sebuah pencerahan, pikiran apa. Apalagi satu hal, sepanjang perjalanan kan ini beda dengan motor ya. Kalau motor kan kecepatannya tinggi, jadi kadang-kadang sering melewatkan banyak hal sekeliling kita. Kalau bersepeda itu karena kita pelan gitu ya, sekelilingnya itu banyak hal yang bisa kita temukan. Kadang ketemu pesepeda lain yang wah, saya pernah ketemu sama bapak-bapak namanya Pak Muhammad Rosid. Dia pakai sepeda jelek, sepeda biasa gitu, bawa ban di belakangnya. Ketika saya tanya, Pak dari mana? Saya dari Banyuwangi. Ini dari mana? Dari Bogor. Mau kemana? Pulang ke Banyuwangi. Luar biasa. Dia nggak menunjukkan atribut pesepeda yang pakai jersey bagus, pakai sepatu tuklip gitu, pakai terus kemudian pakai helm, pakai apa. Dia pakai setelan harian, pakai celana panjang, pakai kaos
kaos biasa lusuh gitu. Tapi saya kagum gitu. Saya sendiri anjrit ini gokil gitu. Iya, iya. Orang bersepeda tanpa harus dibebani tadi. Atribut pesepeda harus pakai helm bagus, kacamata bagus, sepatu bagus, jersey bagus, sepedanya harus mahal, enggak juga. Buat saya tadi bagaimana kemudian sepeda ini bisa berpengaruh terhadap pencapaian seseorang. Ya saya yakin setiap orang juga apa sih ya mungkin kalau masih awal-awal sepeda seneng aja tapi lama-lama juga akan muncul tuh kalau kemudian kita mulai kita ngomongin di dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan ini ada satu poin penting yang kemudian jadi pembelajaran adalah kemampuan refleksi itu. Bagaimana kemudian merefleksikan apa yang kita lakukan menjadi sebuah bahan pembelajaran. Dan di sini kemudian saya yakin kalau orang sudah lama melakukan sesuatu, dia akan terpicu untuk apa yang saya lakukan itu punya sesuatu yang bisa jadi pembelajaran. Buat saya sendiri itu tadi, buat saya ya sepeda itu salah satu media pendidikan buat seseorang. Baik itu pendidikan yang lebih ke karakter lah, atau bagaimana membangun karakter. Karena itu ada tadi kita bilang pengambilan keputusan, mengelola emosi. Kadang pengen cepet nih, tapi ya mau nggak mau itu perjalanan masih jauh. Jadi keren ya kan. Gitu Pak. Wah, luar biasa banget. Ternyata dari bersepeda saja ya, kita bisa melihat banyak banget manfaatnya gitu ya. Dan bisa kita lakukan juga pengembangan dirinya, edukasinya juga, mengontrol emosi, kejiwaan, dan kontrol meditasi gitu ya. Luar biasa banget. Dan yang terakhir nih pertanyaannya buat dua Mas Tahira nih, siapa saja yang boleh menjawab. Tips buat pesepeda pemula gitu ya, akan memulai bersepeda, selain punya niat dan punya sepeda, tentunya harus punya sepeda gitu ya. Betul nggak? Tetangga sebelah ada yang sepedanya lebih rajin daripada yang punya. Oh, nggak punya sepeda tapi pinjam sepeda bisa Nah, juga ya. Oh iya. Bisa ya. Karena ada tetangga sebelah yang sepedanya lebih dari satu. Oh iya, benar. Jadi punya teman tuh bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Nah, apa nih tips buat pesepeda pemula yang belum mengerti sepeda, asal sepedahan kayak gitu? Siapa yang mau menjawab nih yang terakhir? Tips buat pesepeda ya. Mungkin lebih pertama yang harus ditanya adalah minatnya dulu. Oh, minatnya ya. Ke bersepedanya dia senangnya sepedaan apa? Buat keliling kota aja, atau buat komuter, atau buat belanja, buat seperti apa? Dari minat itu atau dari kebutuhan itu, dia akan menentukan sepeda apa yang cocok untuk dia gitu. Itu yang paling penting. Itu jadi misalnya saya senang lihat suasana pegunungan nih, pengen kayak orang-orang lihat pegunungan, berarti dia harus beli MTB misalnya. Oh, tapi saya senang traveling nih, pengen misalnya ke satu kota tapi masih bisa pakai moda transportasi, misalnya naik kereta atau naik bis, Sepeda lipat. bisa gitu ya. beli sepeda lipat. Ya. Atau pengen di kota aja nih, misal di kota Betul. beli ya city bike gitu, city bike misalnya, karena biasanya kan sepeda city bike itu ada keranjangnya. Ya. Sehingga orang bisa buat belanja, bisa buat keliling-keliling kota, buat CFD-an. Iya. Kalau benar saya senang perjalanan jauh dari kota ke kota, berarti harus beli touring bike. Iya. Beli touring bike tentu ada spesifikasinya. Tapi satu hal yang paling penting sih, sebelum bersepeda, teman-teman harus memahami dulu bioritmis tubuh gitu. Harus paham dulu bahwa mulai ngitung dulu usia berapa tahun. Iya. Usia Berapa tahun. Karena dari usia akan menentukan peak heart rate-nya gitu. Iya. Jadi denyut nadi tertinggi yang kemudian jadi toleransi batas kemampuan jantung untuk mensuplai oksigen ke tubuh. Yap. Karena salah satu powernya Teorinya 220 dikurangi ya, umur. 220 dikurangi. 220 dikurangi umur teorinya ya. Itu namanya nadi maksimal. Nadi maksimal. 220 dikurangi umur. Nah, nadi maksimal itu kemudian yang boleh kemudian kita pakai itu adalah sekitar 80%. 80%. Jadi nadi maksimal. Ya. Itu pencapaian. Tapi ada juga orang yang belum bisa sampai 80%. Itu yang tadi Alex bilang bahwa harus tahu umur dan lain sebagainya sehingga pelan-pelan bisa menggunakan sampai 80%. Yap. Alright. Nah, dari situ kalau sudah paham bioritmis tubuh, tahu kapasitas latihan. Jadi mulai dengan latihan-latihan yang sifatnya conditioning gitu. Jangan langsung baru punya sepeda langsung cari trek-trek berat. Iya. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena si otot ini butuh
butuh rekaman. Iya. Otot ini harus merekam dulu Yap. apa yang dia lakukan ketika dia tidak terbiasa melakukan aktivitas berat. Dia akan shock, Yap. kan kaget. Bisa jadi makanya banyak yang baru pertama bersepeda kebanyakan kram Iya, iya. karena tidak melakukan stretching lebih dulu. Saya pernah sama Om Tony sama Kang Cuy waktu itu di mana sih? Belitung. Oh di Belitung, bukan di Belitung, di Kupang. Di Belitung. Oh di Belitung ya? Belitung. Oh yang di Belitung, aku menggantiin Om Alek gitu. Baru jalan langsung muntah-muntah gitu, langsung muntah gitu ya. Sekarang tidak terbiasa mungkin. Iya. Jadi dimulai dengan latihan-latihan ringan sesuai dengan kemampuan kapasitas dulu. Dan itu juga harus dengan apa istilahnya harus paham dulu bahwa Ya. latihan ini bisa dengan latihan di track flat, Yap. jangan langsung track yang banyak tanjakannya. Ya. Bisa sih track tanjakan tapi jangan yang panjang-panjang, minimal sehari 15 kilo, 10 kilo. Bisa lebih ditingkatkan lagi kalau kemudian sudah ngerasa ini ringan, ada progres ya, personal record itu ya bersepeda itu dengan track yang sama itu dapat perbaikan, Ya. mulai cari track yang lain yang baru yang kemudian lebih challenging gitu, baru kemudian bisa kita lihat lagi cek yang track yang baru bisa kemudian dites lagi dengan dilalui lagi dengan kecepatan yang berbeda, dengan misalnya dengan tempo yang berbeda, itu akan memperkuat si otot itu sendiri. Jadi tubuh akan merekam bahwa kalau terbiasa melakukan itu dia akan paham. Karena kalau baru terus kemudian dibawa jauh biasanya akan kaget. Iya. Kalau nggak over exhausted ya nggak kelelahan sangat itu bisa bahaya juga. Apalagi tadi makanya banyak yang apa istilahnya jatuh kolaps karena tidak paham itu tadi, tidak mengukur diri. Terus kemudian yang bahaya ini dalam rombongan sebenarnya. Ketika dalam rombongan memang paling rombongannya beda umur ya, beda usia, rentang usianya beragam, ada yang di atas 40, ada yang 12, ada yang 20 misalnya, ada yang 60. Ini yang kemudian kadang-kadang karena rombongan kan ada semacam daya tarik, dia akan ngikutin pace yang sama ya, Iya. tempo yang sama. Kadang-kadang itu bahaya buat orang-orang yang memang sebetulnya harusnya mengukur gitu. Iya. Ini yang bikin orang biasanya jadi kolaps karena akan memaksakan diri ngikutin temponya yang memang fisiknya masih kuat atau masih muda. Ini yang bahaya. Itu tadi sih sebetulnya. Ya, tinggal bagaimana kemudian meningkatkan lagi progresnya terus menerus. Mantap. Ada tambahan? Cukup? Ya, tip praktisnya sih. Iya. Buat pemula ya. Buat pemula. Ya kalau buat pemula, Saya juga pemula. Pemula sepedahan jauh lagi. ya tadi sudah disebutin bahwa pilihlah sepeda berdasarkan Iya. tujuannya buat apa. Iya. Ya. Nah, setelah itu pelan-pelan karena seluruh informasi sudah dapat akses kayak gitu, entah pelaku ataupun kemudian teman-teman juga yang ada di situ ya bisa akses di mana sih setting sepedanya, misalnya sadelnya kayak gitu kan, terus juga harus dilengkapi dengan tambah lampu, gimana caranya kemudian ngegoesnya gitu, dan seterusnya kayak gitu. Itu karena penting itu buat apa? Sama seperti kita punya pisau dapur terus motong buat kayu kasar dan lain sebagainya. Kalau kita punya kampak suruh motongin cabai, bawang itu juga. Jadi kita harus tahu juga mengenai apa yang kita pakai. Yap. Nah, yang terakhir ini sih kalau saya melihatnya kayak gini. Buat saya sepedahan itu wirid. Wirid ya. Sepedahan itu wirid. Lanjut. Wirid. Karena kenapa? Satu, ketimbang kita sumpah serapah, ya. Tapi ketika kita jalanan itu juga merupakan wirid buat proteksi, kontemplasi, dan sebetulnya yang tadi yang ada bilang bahwa baik yang kita bisa lihat. Apalagi ketika di bulan puasa sangat mudah kita ngebagiin sesuatu sama orang-orang yang kita bantu tanpa kelihatan dia turun dari mobil. Oh iya. Ya. Hanya dengan penir, dengan di bagasi sepeda-sepeda
jarak jauh kayak gitu kita nggak kelihatan. Kita berhenti tempat berkunjung terus ngeluarin. Ya. Jadi sepeda itu bukan hanya menyehatkan, bukan hanya sebagai transportasi, tapi sebetulnya jadi sebuah self-development, Siap. membuat orang lebih sabar. Ya. Itu yang jelasnya sih, jangan lupa mau mulai stretching, setelah selesai stretching. Ya. Dan kita akan belajar juga nantinya dari itu mau nggak mau, kalau udah makin sering ya, belajar juga soal nutrimanya, soal gizi. Siap. Makanannya ya. Tapi yang jelas sih pada sepeda biasanya turun lemak dan lain. Yang bahaya itu kan sepedahan makan, sepedahan berhenti di rumah makan, sepedahan berhenti di rumah makan. Ya, Jadi sebenarnya Jadi nggak ada turun-turunnya lemak ya. tapi bukan berarti bahwa ada orang yang ada teman sih sebetulnya itu ternyata bahwa ada teman yang menyatakan bahwa sepedaan itu menyehatkan dan sebagainya. Dia antusiasme di tempat kerjanya luar biasa. Tapi kemudian suatu saat dia harus dioperasi si jantungnya pasang kering. Dan ternyata dia cuma titip pesan aja bahwa kontrol makanan di dalam setiap perjalanan itu adalah penting. Yang kedua, bukan berarti kita bersepeda atau berbicara olahraga apapun bebas. Tidak, tetap harus. Maka kalau bersepeda atau berolahraga, kebutuhan untuk makan itu tinggi, maka harus diatur. Diatur bukan berarti di tempat yang lain ada makanan enak terus tidak. Itu namanya wisata kuliner. Ya, betul. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak nih udah 2 orang hebat ini sudah membagikan tips-tips bersepeda untuk pemula. Intinya mulai saja dulu, nggak usah menggunakan brand-brand yang mahal, tapi nggak tahu ilmunya ya buat apa gitu ya. Sepeda pun mulai aja tergantung dari trek-treknya juga. Yang paling pasti kita harus banyak latihan ya, supaya tadi nggak tegang tadi ya. Oke. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat para sepeda pemula tentunya, dan yang bisa nanti kita akan share juga untuk sepeda dengan trek-trek yang sudah dijelasin sama Om Alek tadi. Trek apa tadi, pegunungan ya, trek jauh, semuanya itu pesepeda sebenarnya, tapi mungkin baru mulai pesepeda jarak jauhnya gitu ya. Oke, sampai berjumpa kembali di next video kita. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terima kasih Om Tony. Iya. Aduh, jawab aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.